Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Pradashana. Sesuai janji, hari ini saya nyoba agak dipanjangin. Ini saya pakai Pradipa hijab yang sweet syrup. Jadi kalian kalau misalkan mau cek katalognya ada di Tokopedia atau di Instagram dari Pradipa hijab. Nanti linknya saya tulis di description box. Ini kita akan membahas bagaimana cara mengenali mensnya normal atau enggak. Keep on watching. Jadi teman-teman, buat kalian para wanita, memang menstruasi itu ada dalam siklus hidup kita ya. Sepanjang kita hidup, jadi dari kita masih usia 10 tahunan, 12 tahun tuh biasanya udah pada mulai menstruasi atau menarche, sampai menopause biasanya di usia 52 tahun. Nah, jadi sepanjang usia produktif kita memang kita akan bertemu dengan menstruasi. Jadi menstruasi ini sebetulnya nggak hanya didapat pada saat kita sudah lahir, tapi itu sudah ditentukan dari pada saat kita masih dikandung oleh orang tua kita. Jadi sistem dari siklus menstruasi tersebut akan normal ketika memang organ-organ yang pada saat kita menjadi janin itu sudah diproduksi secara normal. Lalu sel-sel germinal, sel-sel kelamin itu juga diproduksi secara normal. Dan harus dengan kromosom XX. Jadi kalau manusia itu kan 46XX tuh yang perempuan. Nah, perlu diketahui bahwa menstruasi ini memang erat kaitannya dengan otak. Jadi memang kita memiliki, WHO itu memiliki 4 kompartemen penting untuk mengenal siklus menstruasi. Kenapa siklus? Karena siklus itu dia berjalan seperti berputar. Jadi kalau misalkan udah mulai nyampe sini, dia akan mulai lagi. Jadi memang ada 4 kompartemen. Kompartemen yang pertama ada di endometrium. Jadi di rahim, lapisan paling luarnya itu namanya endometrium. Terus kompartemen kedua ada di ovarium atau sel telur kita. Kompartemen ketiga ada di pituitari atau hipofisis anterior, dan kompartemen keempat ada di otak di hipotalamus. Jadi betul-betul erat kaitannya antara otak, ovarium, dan endometrium. Nah, di mana siklus mens tersebut berfungsi untuk membentuk folikel atau sel telur yang matang dan disertai oleh perkembangan endometrium. Jadi memang kalau misalkan kita membahas siklus menstruasi, kita akan membagi atas siklus yang ovarium atau siklus yang endometrium. Kalau siklus ovarium bisa kita sebut dengan follicular fase atau luteal fase. Kalau yang endometrium kita bisa sebut dengan fase proliferatif dan sekretori. Nah, kenapa folikulogenesis itu penting atau pembentukan ovulasi itu penting? Karena pada saat kita masih mens, atau kita bisa mengeluarkan sel telur matang, itu bisa kita hamil kapan saja. Jadi itulah yang harus diketahui nih. Misalkan kalian masih dalam usia produktif atau kalian baru melahirkan, nanti dulu deh mau pasang kontrasepsi atau pasang IUD, nanti dulu paling juga nggak hamil. Paling nanti kalau misalkan udah selesai menyusui baru hamil. Loh, belum tentu, siapa tahu 1 bulan setelah kalian melahirkan itu sudah terbentuk atau sudah terjadi ovulasi, ya kan? Nah, bisa saja terjadi ovulasi yang tidak disangka-sangka, kalian berhubungan, ya terjadilah kehamilan yang tidak direncanakan, seperti itu. Jadi memang folikel ini penting diproduksi setiap bulan pada siklus menstruasi tersebut untuk terjadi kehamilan gitu. Nah, di mana proses folikel primordial yang cikal bakal folikel tersebut, dia akan tumbuh dan berkembang sehingga akan terbentuk folikel de Graaff atau yang matang untuk berpotensi terjadi ovulasi. Kalau misalkan
satu kali ovulasi terjadi biasanya hanya dihasilkan satu atau biasanya satu sel telur yang matang, atau bisa lebih juga sih, tergantung kadar FSH dari si ibu tersebut. Hanya sisanya akan terjadi atresia atau kematian sendiri gitu. Nah, pembentukan folikel itu terbentuk dari beberapa bagian, dimana akan terbentuk dari primordial sampai ke follicle de Graaff. Itu dia ada berbagai tahap, jadi banyak banget tahapnya, dimana memang ada beberapa fase yang membutuhkan hormon. Yang sudah mendekati ovulasi itu biasanya butuh hormon, tapi ada yang sebelum membutuhkan hormon nih, fase namanya initial recruitment. Jadi satu siklus menstruasi itu memang menghasilkan 1000 folikel, tapi nggak semua yang akan menjadi folikel dominan gitu guys. Nah, satu folikel matang ketika ovulasi dia akan menghasilkan sel oositnya, merupakan gambaran dari oosit pada saat mau ovulasi. Jadi ini udah mateng ya, folikel de Graaff. Ketika folikulogenesis yang paling penting memang kita bisa sebut namanya two cell to gonadotropin. Jadi ada 2 sel, yaitu sel granulosa dan sel TK, dan ada 2 hormon gonadotropin yang sangat berperan, yaitu hormon FSH dan LH, dimana mereka akan bekerja sama untuk saling menghasilkan hormon estrogen untuk memperbesar juga si folikel tersebut gitu. Nah, jadi perlu diketahui dari 1000 oosit tersebut yang belum matang, biasanya kan akan terjadi satu oosit matang nih kalau misalkan secara alami hamilnya atau siklus menstruasi secara alami. Nah, hanya ada satu folikel yang akan menjadi folikel dominan dengan dia memiliki reseptor FSH yang paling banyak, yang paling tinggi. Biasanya dia akan menjadi folikel dominan. Nah, jadi memang pada saat awal itu FSH tinggi nih di awal menstruasi nih. Tapi nanti dia akan terjadi rekrutmen, pemilihan mana sel-sel yang akan terjadi ovulasi nih. Nanti udah dapat nih seleksi, dia tinggi lagi si FSH-nya ini untuk mematangkan si sel oosit tersebut menjadi folikel de Graaff. Jadi oosit yang belum keluar itu masih di dalam folikel ya guys, untuk diketahui aja. Kapan terjadinya ovulasi? Jadi ovulasi terjadi ketika oosit matang dari ovarium itu dilepaskan. Nah, jadi yang menginisiasinya adalah hormon LH, dimana LH itu akan terjadi puncak dulu. Nah, baru dia bisa rilis gitu, bisa keluar. Nah, jadi kalau misalkan kita ovulasi, itu bentuk dari oosit itu adalah secondary oosit sekunder, jadi belum menjadi ovum. Kalau misalkan udah menjadi ovum, itu berarti sudah terfertilisasi gitu. Kalau misalkan memang kalian hanya mens setiap bulan tapi nggak hamil, berarti sel telur kalian hanya berhenti pada pembelahan oosit sekunder. Tuh, nih siklus menstruasi nggak hanya yang penting adalah pembentukan oosit matang, tapi kita juga penting untuk memastikan endometrium itu menebal dengan ukuran yang cukup untuk terjadinya implantasi, dimana si endometrium ini butuh hormon-hormon yang paling penting. Pada saat fase proliferasi yang paling penting adalah hormon estrogen, tapi pada saat fase sekresi yang paling penting dibutuhkan adalah hormon progesteron, karena hormon estrogen itu lebih ke peningkatan ketebalan, mitosis sel-selnya itu, stroma dan kelenjarnya itu, jadi makin tebal, makin banyak, makin besar. Sedangkan kalau untuk dari progesteron dibutuhkannya itu ya untuk mematangkan, persiapan implantasi, menghasilkan beberapa sel-sel atau nutrisi-nutrisi pada kelenjar yang ada di endometrium tersebut. Karena dari histologi dan hormon, bagaimana siklus menstruasi tersebut mempengaruhi tebalnya dari ketebalan dari endometrium. Menurut Vigo ini ada klasifikasi menstruasi yang normal. Jadi memang
menstruasi normal itu dinilai berdasarkan frekuensinya. Apakah berapa siklusnya nih kalian ini? Biasanya yang normal itu sekitar 24-38 hari. Nah, di luar itu sudah termasuk tidak normal. Lalu regularnya, apakah betul-betul setiap bulan kalian siklusnya sama dengan jumlah yang range-nya hampir-hampir sama, dan variasinya biasanya lebih kurang 2-20 hari. Sedangkan selanjutnya kalian bisa ditanya mengenai lamanya menstruasi nih kalian. Biasanya menstruasi yang normal itu sekitar 4 hari sampai 8 hari. Jadi kalau misalkan terlalu sedikit itu perlu dicurigai apakah benar-benar mens atau memang bukan gitu. Jadi kalau kebanyakan juga malah itu juga harus diobservasi sih itu kenapa. Nah, terus berapa banyak volume darah yang keluar? Biasanya sampai 80 mili sehari. Kalau misalkan kalian menemukan ada yang di luar nggak normal, sebaiknya kalian konsultasikan ke dokter obgyn, terutama untuk perencanaan program hamil gitu. Oke, segitu dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan bisa diterima bagi kita semua. Bye-bye.